Geger di Bali. Metode latihan, gila. John Hartman bikin rival auto panik jelang Asian Cup 2026. Pemusatan latihan tim nasional Indonesia di Bali United Training Center terus menjadi perhatian besar publik sepak bola nasional. Namun kali ini, sorotan tidak hanya datang dari dalam negeri. Berbagai laporan yang beredar mengenai metode latihan yang diterapkan oleh pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, mulai menarik perhatian media dan pengamat sepak bola di seluruh kawasan Asia Tenggara. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Hartman memang membawa harapan besar. Reputasinya sebagai pelatih yang pernah membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022, membuat banyak pihak percaya bahwa Indonesia sedang memasuki era baru. Pengalaman internasional yang dimilikinya dianggap sebagai modal penting untuk membawa skuad Garuda bersaing lebih kompetitif di level regional maupun Asia. Di Bali, Hartman langsung memperkenalkan pendekatan yang berbeda dibandingkan yang selama ini dikenal oleh para pemain. Tidak ada latihan yang dilakukan setengah-setengah. Tidak ada toleransi terhadap penurunan intensitas. Setiap sesi dirancang untuk mendorong para pemain melampaui batas kemampuan mereka, baik secara fisik, mental, maupun taktis. Atmosfer latihan yang tercipta pun sangat berbeda. Para pemain harus menghadapi tuntutan tinggi dalam setiap sesi. Mereka dituntut untuk tetap fokus meskipun kelelahan, mampu mengambil keputusan dengan cepat di bawah tekanan, serta menjaga intensitas permainan selama latihan berlangsung. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan berbagai laporan mengenai metode latihan gila ala John Hartman. Sebutan tersebut bukan muncul tanpa alasan. Banyak pihak yang menilai bahwa standar yang diterapkan sang pelatih berada di atas rata-rata standar yang biasa ditemui di kawasan Asia Tenggara. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah penerapan sistem pressing dengan intensitas tinggi. Hartman dikenal sebagai pelatih yang menyukai permainan agresif dan proaktif. Ia tidak ingin timnya hanya menunggu lawan melakukan kesalahan. Sebaliknya, ia menginginkan para pemainnya menjadi pihak yang secara aktif memaksa lawan melakukan kesalahan. Karena itu, sejak awal pemusatan latihan, para pemain dibiasakan dengan skema high intensity pressing. Dalam sistem ini, setiap pemain memiliki tanggung jawab untuk memberikan tekanan kepada lawan segera setelah kehilangan penguasaan bola. Tidak ada waktu untuk berjalan santai atau menunggu. Begitu bola hilang, seluruh pemain harus bergerak secara kolektif untuk merebutnya kembali. Filosofi ini dikenal sebagai counter pressing, sebuah pendekatan yang banyak digunakan oleh tim-tim elit dunia karena terbukti efektif dalam mengontrol pertandingan. Bagi para pemain Indonesia, sistem ini menjadi tantangan tersendiri. Selain membutuhkan pemahaman taktik yang baik, counter pressing juga memerlukan kondisi fisik yang sangat prima. Pemain harus mampu berlari berulang kali dengan intensitas tinggi tanpa kehilangan konsentrasi. Untuk memastikan para pemain mampu menjalankan sistem tersebut, Hartman menerapkan program kebugaran yang sangat ketat. Setiap pemain dipantau secara detail menggunakan teknologi modern yang biasa digunakan oleh klub-klub profesional di Eropa dan Amerika Utara. Melalui perangkat GPS dan sistem pelacakan performa, tim pelatih dapat memantau jarak tempuh pemain, jumlah sprint, tingkat akselerasi, kecepatan maksimal, hingga tingkat kelelahan secara real-time. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi perkembangan setiap pemain. Pendekatan berbasis data ini membuat proses latihan menjadi jauh lebih terukur. Tidak ada ruang untuk spekulasi. Semua keputusan dibuat berdasarkan informasi yang akurat dan objektif. Bagi Hartman, teknologi bukan sekadar alat pendukung. Teknologi merupakan bagian penting dalam membangun tim modern yang mampu bersaing di level internasional. Dengan memahami kondisi pemain secara detail, ia dapat memastikan setiap individu berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan berlangsung. Namun kekuatan utama dari metode Hartman tidak hanya terletak pada fisik. Aspek taktik juga mendapatkan perhatian yang sangat besar.
Salah satu fokus utama selama TC di Bali adalah membangun kemampuan transisi yang cepat dan efektif. Dalam sepak bola modern, momen transisi seringkali menjadi penentu hasil pertandingan. Tim yang mampu beralih dari bertahan ke menyerang dengan cepat biasanya memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan peluang berbahaya. Karena itu, Hartman banyak menghabiskan waktu untuk melatih pola transisi. Para pemain diajarkan bagaimana merespons situasi dalam hitungan detik. Ketika berhasil merebut bola, mereka harus segera mengidentifikasi ruang kosong dan memanfaatkannya sebelum lawan sempat mengatur posisi bertahan. Latihan-latihan tersebut dilakukan dengan tempo tinggi dan tekanan yang konstan. Tujuannya adalah menciptakan kebiasaan bermain yang cepat, efektif, dan sulit diantisipasi lawan. Salah satu senjata utama yang sedang dibangun adalah pemanfaatan lebar lapangan. Hartman ingin Indonesia mampu menyerang dari berbagai arah, bukan hanya melalui tengah. Karena itu, para pemain sayap mendapatkan peran yang sangat penting dalam sistem permainan yang sedang dikembangkan. Kecepatan dan kelincahan pemain Indonesia dianggap sangat cocok untuk menjalankan strategi tersebut. Dengan memanfaatkan ruang di sisi lapangan, timnas Indonesia diharapkan mampu menciptakan lebih banyak variasi serangan dan membuka pertahanan lawan yang rapat. Di balik semua tuntutan fisik dan taktik tersebut, Hartman juga memberikan perhatian besar pada aspek mental. Ia percaya bahwa tim yang kuat tidak hanya dibangun melalui latihan keras, tetapi juga melalui karakter yang kokoh. Karena itu, selama TC berlangsung, Hartman terus menanamkan budaya kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab kepada seluruh pemain. Ia ingin setiap pemain memahami bahwa mengenakan seragam timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan yang harus diperjuangkan setiap hari. Kami sedang membangun fondasi tim yang tidak hanya kuat secara taktik, tetapi juga memiliki mentalitas pantang menyerah dan stamina penuh selama 90 menit plus, tegas Hartman. Pernyataan tersebut mencerminkan filosofi yang sedang ia bangun di dalam skuad Garuda. Tujuannya bukan hanya memenangkan pertandingan tertentu, tetapi menciptakan budaya kompetitif yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, kabar mengenai perubahan besar yang terjadi di Bali mulai menyebar ke berbagai negara Asia Tenggara. Media-media olahraga dari Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura mulai memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan timnas Indonesia. Banyak laporan yang menyoroti bagaimana Hartman berhasil meningkatkan standar latihan dan mengubah pola pikir para pemain. Beberapa media bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu tim yang paling serius mempersiapkan diri untuk ASEAN Cup 2026. Perhatian tersebut tentu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Kehadiran pemain diaspora berkualitas, peningkatan kompetisi domestik, serta dukungan supporter yang luar biasa telah menciptakan fondasi yang menjanjikan. Kini dengan hadirnya pelatih berpengalaman seperti Hartman, banyak pihak melihat Indonesia memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh. Salah satu faktor yang membuat para rival mulai khawatir adalah kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia. Persaingan di dalam tim berlangsung sangat ketat. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman karena setiap posisi memiliki beberapa kandidat berkualitas. Kombinasi antara pemain diaspora yang memiliki pengalaman internasional dan pemain lokal yang menunjukkan perkembangan pesat menciptakan kompetisi yang sehat. Kondisi ini membuat kualitas latihan meningkat karena setiap pemain harus tampil maksimal untuk mempertahankan tempatnya. Selain itu, Hartman juga dikenal memiliki kemampuan membangun chemistry tim yang sangat baik. Selama karirnya, ia sering berhasil menciptakan suasana kekeluargaan yang kuat di dalam skuad. Di Bali, pendekatan serupa mulai terlihat. Para pemain tidak hanya berlatih bersama, tetapi juga didorong untuk membangun hubungan yang erat di luar lapangan. Filosofi Brotherhood yang diterapkan Hartman bertujuan menciptakan tim yang benar-benar bersatu dalam menghadapi tantangan. Bagi para rival Indonesia, perkembangan ini tentu menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan.
Salah satu kelemahan yang selama ini sering dimanfaatkan lawan adalah penurunan stamina pemain Indonesia pada fase akhir pertandingan. Namun dengan program kebugaran yang diterapkan Hertman, kelemahan tersebut diperkirakan akan berkurang secara signifikan. Jika Indonesia mampu menjaga intensitas permainan hingga menit-menit akhir, maka mereka akan menjadi lawan yang jauh lebih sulit dikalahkan. Menjelang ASEAN Cup 2026, optimisme publik sepak bola Indonesia terus meningkat. Apa yang sedang dibangun di Bali memberikan gambaran bahwa timnas Indonesia tidak lagi sekadar ingin menjadi peserta kompetitif. Ada ambisi yang lebih besar untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan. Metode latihan yang diterapkan John Hertman mungkin terlihat keras dan menuntut, tetapi semua itu dilakukan dengan tujuan yang jelas. Ia ingin menciptakan tim yang mampu bermain dengan disiplin, memiliki kondisi fisik yang prima, serta siap menghadapi tekanan dalam pertandingan besar. Kini seluruh perhatian tertuju pada hasil akhir dari proses tersebut. Apakah metode gila ala Hertman akan benar-benar mengubah wajah timnas Indonesia? Apakah skuad Garuda mampu menerjemahkan semua kerja keras selama TC Bali ke dalam performa gemilang di lapangan? Jawabannya memang masih harus menunggu. Namun satu hal yang sudah pasti, perubahan besar sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin para rival di Asia Tenggara benar-benar memiliki alasan kuat untuk merasa panik menghadapi Garuda pada ASEAN Cup 2026 mendatang.